Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Budi Setiawan dengan NIM 89 dari kelas C. Di sini saya akan membawakan tentang konsep tumbuh kembang. Pengertian Pertumbuhan anak adalah proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan bentuk tubuh. Pertumbuhan anak dapat dinilai melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Normal tidaknya pengukuran ataupun laju pertumbuhan dapat diketahui melalui standar pengukuran yang tersedia. Perkembangan anak usia dini adalah kemajuan yang dialami anak secara menyeluruh, mulai dari segi fisik hingga sosio-emosional. Usia dini adalah masa kritis bagi anak karena di periode inilah otak anak berkembang dengan sangat pesat dan masih bisa berubah sesuai bentukan orang tua hingga faktor lingkungan. Jenis-jenis tumbuh kembang. Yang pertama adalah tumbuh kembang fisik. Tumbuh kembang fisik meliputi perubahan dalam pengukuran besar dan fungsi organisme atau individu. Perubahan fungsi ini bervariasi dari fungsi tingkat molekuler yang sederhana seperti aktivasi enzim terhadap diferensiasi sel sampai kepada proses metabolisme yang kompleks dan perubahan bentuk fisik pada masa pubertas dan remaja. Yang kedua adalah tumbuh kembang intelektual. Tumbuh kembang intelektual berkaitan dengan kepandaian berkomunikasi dan kemampuan menangani materi yang bersifat abstrak dan simbolik, seperti berbicara, bermain, berhitung, atau membaca. Dan yang ketiga adalah tumbuh kembang emosional. Proses tumbuh kembang emosional bergantung kepada kemampuan bayi untuk membentuk ikatan batin, kemampuan bercinta dan berkasih sayang, kemampuan untuk menangani kegelisahan akibat suatu frustasi, dan kemampuan untuk rangsangan agresif. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan modal dasar dalam penyampaian hasil akhir. Proses tumbuh kembang potensi genetik yang bermutu hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun yang termasuk dalam faktor genetik diantaranya adalah faktor bawaan yang normal atau patologi, jenis kelamin, suku, bangsa atau bangsa. Dan yang kedua sendiri adalah lingkungan, berbagai keadaan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak lazim digolongkan menjadi lingkungan biopsikososial yang di dalamnya tercakup komponen biologis, psikologis, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dan yang ketiga adalah faktor perilaku. Keadaan perilaku akan mempengaruhi pola tumbuh kembang anak. Perilaku yang sudah tertanam pada masa anak akan terbawa dalam masa kehidupan selanjutnya. Belajar sebagai aspek utama aktualisasi merupakan proses pendidikan yang dapat mengubah dan membentuk perilaku anak. Dorongan kuat untuk perubahan perilaku dapat diartikan positif atau negatif, bergantung kepada apakah sifat dorongan tersebut merupakan pengalaman yang terbaik, menyenangkan, menggembirakan, atau sebaliknya. Perubahan perilaku dan bentuk perilaku yang terjadi akibat pengaruh berbagai faktor lingkungan akan mempunyai dampak luas terhadap sosialisasi dan disiplin anak. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara umum digolongkan menjadi tiga dasar, yaitu kebutuhan biomedis, kebutuhan anak stimulasi, kebutuhan emosional dan kasih sayang. Pada periode tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur, saling berkaitan dan berkesinambungan yang dimulai sejak konsepsi sampai dewasa. Tumbuh kembang anak terbagi dalam beberapa periode berdasarkan beberapa kepustakaan
maka periode tumbuh kembang anak adalah sebagai berikut. Masa prenatal atau masa intrauterin. Masa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa zigot atau mudiga, sejak saat konsepsi sampai umur kehamilan 2 minggu. Dan yang selanjutnya adalah masa embrio, sejak umur kehamilan 2 minggu sampai 8 atau 12 minggu. Ovum yang telah dibuahi dengan cepat akan menjadi suatu organisme. Terjadi diferensiasi yang berlangsung secara cepat, terbentuk sistem organ dalam tubuh. Selanjutnya adalah masa janin atau fetus. Sejak umur kehamilan 9-12 bulan sampai akhir kehamilan. Masa ini terdiri dari 2 periode, yaitu masa fetus dini, yaitu sejak umur kehamilan 9 minggu. Yang selanjutnya adalah masa fetus lanjut, yaitu trimester akhir kehamilan. Selanjutnya adalah masa bayi. Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulainya berfungsi organ-organ. Masa neonatal dibagi menjadi 2 periode. Masa neonatal di umur 0-7 hari, masa neonatal lanjut umur 8-28 hari. Masa anak di bawah 5 tahun. Pada masa ini kecepatan pertumbuhan mulai menurun dan terdapat kemajuan dalam berkembang motorik. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah pada masa balita. Pertumbuhan dasar yang berlangsung pada masa balita akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Setelah lahir, terutama pada 3 tahun pertama kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak yang masih berlangsung, dan terjadi pertumbuhan serabut-serabut saraf dan cabang-cabangnya sehingga terbentuk jaringan saraf dan otak yang kompleks. Masa anak prasekolah umur 60-72 bulan. Pada masa ini pertumbuhan berlangsung dengan stabil. Terjadi perkembangan dengan aktivasi jasmani yang bertambah dan meningkatkan keterampilan dan proses berpikir. Memasuki masa prasekolah, anak mulai menunjukkan keinginannya seiring dengan bertumbuh dan berkembangnya. Pada masa ini, selain lingkungan di dalam rumah, maka lingkungan di luar rumah mulai diperkenalkan. Anak mulai senang bermain di luar rumah, anak mulai berteman, bahkan banyak keluarga yang menghabiskan sebagai besar waktu anak bermain di luar rumah dengan cara membawa anak ke teman-teman bermain, teman-teman kota, atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas permainan atau untuk anak. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.